Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofwan Jauhari dari Dewan Syariah Nasional MUI selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS PT HDI Indonesia. Salam sukses, selamat pagi buat semua enterprise HDI. Bisnis syariah adalah bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain, bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah. Syariah itu adalah nama lain daripada ajaran Islam. Jadi kalau dikatakan bisnis ini bisnis syariah, berarti bisnisnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, bisnis yang halal. Ya, di dalam Islam, dalam masalah bisnis ada satu kaidah, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya berbisnis itu mubah, boleh, halal, kecuali illa ma dallat dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil, ada reason, ada sebab yang menjadikan dia haram. Nah, sebuah bisnis itu menjadi terlarang biasanya kalau ada unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Apa itu? Antara lain maisir. Maisir itu artinya kalau bahasa Indonesia judi. Yang kedua gharar. Gharar itu penipuan. Ya. Kalau MLM multi level marketing, kalau MTM itu multi tipu marketing. Jadi nggak boleh ada unsur tipu-tipu, gharar, ya. Kemudian yang ketiga riba. Selain maisir, gharar, dan riba tidak saya bahas, insya Allah udah pada paham ya. Ada unsur-unsur lain yang dilarang dalam setiap kegiatan. Contohnya apa? Syirik. Nah, bisnis syariah tidak boleh ada unsur syiriknya. Kemudian unsur maksiat. Tidak boleh bisnis syariah itu mengandung unsur maksiat. Kemudian zulm, kezaliman atau zalim dalam bahasa Indonesianya. Bisnis syariah tidak boleh ada unsur zalimnya. Jadi dengan kata lain, bisnis syariah adalah bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang terbebas dari unsur maisir, gharar, riba, syirik, maksiat, dan zulm. Jadi ini jaminan buat masyarakat muslim, kalau namanya bisnis syariah itu sama dengan bisnis halal. Sedikit saya tambahkan, ada istilah syariah, ada istilah halal. Kalau produk berupa barang, nah itu kita kenal di Indonesia halal. Jadi kalau kita beli makanan, minuman, nah itu kita cari label halalnya. Nah kalau syariah itu adalah lebih kepada jasanya. Ya, kalau dalam industri multi level marketing atau PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, nah produknya halal, sistem bisnisnya termasuk marketing plan-nya syariah. Nah, begitulah yang dimaksud dengan bisnis syariah. Terima kasih. Pertanyaan seperti ini sama dengan orang bertanya, apakah perbankan itu halal? Apakah asuransi itu halal? Jawab saya, tidak bisa digeneralisir. Ada yang halal, ada yang haram. Untuk konteks di Indonesia, kalau dia sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI, maka MLM akan diberikan sertifikat yang namanya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi saya katakan, kalau MLM, saya tidak bisa mengeneralisir. Ada yang halal, ada yang haram. Kita harus lihat jeroannya perusahaannya, dari produknya, marketing plan-nya, dan lain-lainnya. Tapi kalau PLBS udah pasti halal. Namanya juga penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi dijamin halal. Terima kasih. MLM syariah atau yang dalam bahasa MUI disebut dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, itu memiliki 12 persyaratan. Persyaratan ini dituangkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009. Kalau saya bahas 12 semuanya,
butuh waktu kayak 1 jam nanti ya. Singkatnya adalah 3 atau 4 poin. Yang nomor 1, dia harus menjual produk yang halal. Jadi kalau ada MLM tidak menjual produk, pastikan itu tidak syariah. Ya. Yang kedua, marketing plan atau sistem pembagian bonus atau penghasilan buat para member, anggota atau enterprise tidak mengandung unsur yang terlarang seperti maisir, gharar, dan riba. Yang ketiga, pengelolaan keuangan harus dikelola sesuai dengan syariah. Kira-kira praktisnya itu gini ya. Ya, kalau naruh uangnya tidak boleh semuanya di bank konvensional. Semuanya harus dibagi, bank konvensional dan bank syariah, atau kalau lebih bagus kalau memang bisa bank syariah semua ya. Dan yang nomor 4 adalah seremoni. Kalau bikin acara-acara nggak boleh ada unsur syirik, ada unsur maksiat. Contohnya gimana? Misalnya pas acara ulang tahun nggak boleh diwarnai dengan pesta miras ya, atau disuguhin minuman makanannya itu adalah makanan minuman yang haram. Ya, atau misalnya satu lagi ada hiburannya nanti ada tari-tari yang membuka aurat. Boleh hiburan, tapi hiburan-hiburan budaya yang tidak mempertontonkan aurat. Jadi 4 ya, itulah global dari persyaratan yang detailnya ada 12 tertuang dalam Fatwa nomor 75 tahun 2009. Terima kasih. Menurut saya, pendapat ini tidak 100% benar. Ya, kenapa? Saya sudah melakukan sebuah riset di tahun 2021 dengan jumlah responden mencapai 773 orang. Dari riset itu, ternyata saya mendapatkan fakta 90,4% dari responden menyatakan bahwa sertifikat syariah yang diberikan oleh DSN MUI itu menjadikan mereka lebih yakin dalam menjalankan bisnis multi-level marketing yang sudah disebut dengan istilah lainnya yaitu PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi menurut saya pendapat itu terbantahkan dengan riset terbaru yang saya lakukan tahun 2021. Terima kasih. Ya, larangan 2 akad dalam 1 akad atau 2 jual beli dalam 1 jual beli ini memang bersumber dari hadis ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sofaqataini fi sofaqatin, dalam riwayat yang lain an bai'ataini fi bai'atin, atau kama qala Rasulullah. Tetapi kalau kita mau memahami hadis, jangan hanya memahami dengan terjemahannya saja. Setelah saya cek beberapa kitab hadis ya, para ulama menjelaskan bahwa makna daripada hadis ini 2 akad dalam 1 akad itu maksudnya apa? Ada 2 penafsiran. Yang pertama yang disebut dengan bai'ul inah. Bai'ul inah itu gini, misalnya saya jual laptop ini kepada Anda dengan harga non tunai 10 juta. Habis itu langsung saya beli lagi. Saya beli lagi dengan harga 8 juta tunai. Terus gimana itu manfaatnya apa? Berarti Anda sekarang terima uang 8 juta, tetapi punya utang kepada saya 10 juta. Ini adalah hilah, ngeles, cara kelihatannya tidak riba, tapi sebenarnya riba. Itu yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin. Yang kedua, penafsiran dari bai'ataini fi bai'atin adalah, misalnya ini saya jual laptop ya. Saya jual kepada Anda laptopnya ini ya. Berapa, Pak? Oke. Anda boleh bayar kalau pekan depan 8 juta. Kalau dibayar 3 bulan lagi 10 juta. Oke, bawa pulang laptopnya. Sehingga akadnya ini masih mubham, gantung. Sebenarnya ini saya jual 8 juta apa 10 juta?
kan? Kalau sepekan 8 juta, kalau 3 bulan 10 juta. Nah, ini namanya 2 akad dalam 1 akad. Itu yang dimaksud 2 akad dalam 1 akad menurut para ulama ahli hadis. Nah, sekarang ini banyak orang yang maaf ya, enggak ahli hadis ya, menafsirkan hadis, oh pokoknya asal ada 2 akad dalam 1 akad, ada 1 produk di situ ada 2 akad haram. Sehingga saya sering bilang, kalau begitu kita masuk kuliah juga haram dong. Kita sekolah haram dong. Kenapa? Di situ ada 2 akad. Ketika kita bayar uang pangkal, tuh ada uang seragam, ada uang gedung, kemudian kadang-kadang ada uang infak atau uang wakaf. Itu kan lebih dari 1 akad kan? Ketika bayar SPP di pesantren, nih bayar SPP 1 juta, dapat apa ini? Dapat makan sehari 3 kali selama sebulan, dapat kamar, dan dapat pendidikan. Yang pendidikan namanya ijarah atau jasa, yang makan jual beli. Nah, kalau gitu haram juga dong kalau MLM dianggap melakukan 2 akad seperti dalam pesantren tadi. Jadi yang dimaksud 2 akad dalam 1 akad, tolong kembalikan kepada pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama hadis yang tadi saya katakan ada 2 penafsiran yang kuat. Demikian penjelasan tentang 2 akad dalam 1 akad. Insya Allah di dalam MLM tidak ada 2 akad dalam 1 akad yang dilarang seperti yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Terima kasih. Passive income adalah income yang diperoleh secara pasif. Artinya orang nggak ngapa-ngapain tapi bisa dapat income, penghasilan, duit. Kalau ditanya kepada saya, boleh-boleh aja. Misalnya gimana? Kita punya kontrakan, ya kan? Passive income kan? Kita nggak ngapa-ngapain, tinggal terima duit. Kalau kata orang Betawi, narkoba, narikin kontrakan babi. Atau kita berinvestasi di pasar modal, kita belikan saham perusahaan A, ternyata perusahaannya maju, kita dapat dividen, itu passive income. Tapi dalam konteks industri multi level marketing, passive income ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena passive income itu cenderung terjadi suatu kezaliman, eksploitasi. Dimana kalau passive income itu berarti upline-nya nggak ngapa-ngapain, downline-nya suruh kerja, upline-nya duduk manis, ongkang-ongkang kaki dapat duit. Nah, ini zalim, nggak boleh kalau dalam industri multi level. Kenapa? Ya dunianya berbeda. Ini kan dunia bisnis yang merupakan jaringan orang. Jangan menyuruh orang bekerja, kita nggak bekerja, itu nggak bisa ya. Jadi kalau passive income dalam industri multi level ini tidak boleh karena termasuk zalim. Dan ini passive income itu mendorong terjadinya money game, praktek money game. Nah, supaya tidak terjadi passive income gimana caranya? Caranya minimal upline leader itu harus melakukan pembinaan. Bagaimana melakukan pembinaan? Sekarang pembinaan gampang, bisa melalui sosmed, ya, bisa melalui pertemuan beneran, bisa melalui pembinaan jarak jauh, dan termasuk kerja upline itu adalah memberikan jasa konsultasi. Jadi Anda buka nomor HP, buka layanan melalui sosmed, siapa yang ada kesulitan, silahkan tanya kepada saya. Nanti saya akan jawab. Dan ikuti arahan-arahan saya. Kita kirim sehari sekali, 2 hari sekali, kita broadcast pesan-pesan yang berisi motivasi atau ilmu-ilmu tentang produk dan lain sebagainya. Termasuk kalau ada acara dari perusahaan, tinggal kita broadcast, kita kasih tahu supaya mereka datang. Itu bagian dari pembinaan supaya tidak terjadi passive income. Sehingga harapan saya, semua upline harus bekerja melakukan pembinaan terhadap downline-nya supaya tidak ada passive income yang diharamkan karena termasuk zalim. Terima kasih. Ya, tutup poin atau tupo ini merupakan satu masalah yang dianggap problem dalam dunia MLM. Ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju mengatakan tupo itu bagian daripada ikroh, katanya, pemaksaan.
dalam Islam kan katanya nggak boleh ada pemaksaan, la ikraha fiddin. Nah, yang setuju, ya ini namanya bukan pemaksaan. Di mana pemaksaannya? Nah, sekarang kalau menurut saya bagaimana? Menurut saya, tupo itu bukan pemaksaan, bukan ikroh. Yang namanya ikroh itu adalah kalau disertai dengan ancaman. Kalau kamu nggak tutup poin, saya tembak lo. Kalau nggak tutup poin, saya tonjok. Itu namanya ancaman. Ini kan nggak ada ancaman. Kalau Anda tutup poin, saya kasih bonus. Kalau nggak tutup poin, ya nggak apa-apa, nggak dapat bonus. Sama dengan orang bekerja. Kalau kamu mau dapat gaji, datang jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau nggak datang, ya nggak apa-apa. Jadi nggak dapat gaji, gitu kan. Jadi tupo itu kan kembali kepada akadnya multi level, kan namanya jualah. Jualah itu adalah upah yang diberikan berorientasi pada hasil. Ada hasil dikasih upah, nggak ada hasil nggak dikasih upah. Kalau karyawan memang ijarah jasa, kerja dikasih upah. Kalau jualah ada hasil dikasih upah, nggak ada hasil nggak dikasih upah. Jadi intinya tupo ya itu merupakan sesuatu yang boleh, halal, karena tidak ada ancaman di sini. Justru yang ada adalah kabar gembira. Ente bisa tupo, saya kasih bonus. Ya. Demikian, wallahu alam. Terima kasih. Itu kalau di Indonesia kan memberikan iming-iming yang berlebihan. Kalau bahasa Jawanya overclaim lah ya. Overclaim ya. Jadi ibaratnya mau ngerayu, tapi rayuannya rayuan gombal lah, kira-kira gitu ya. Ighra ini merupakan satu dari 12 poin persyaratan yang disebutkan di dalam Fatwa nomor 75, disebutkan pada poin ke-8. PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah atau multi level marketing syariah, tidak boleh melakukan ighra. Kenapa? Karena ighra itu bagian daripada kadzib, bohong. Misalnya, ente ikut dong pada perusahaan saya. Ntar kalau ente ikut pada perusahaan, jamin deh pokoknya 3 bulan kaya. Wah, 6 bulan bisa beli pesawat. Ternyata pesawat telepon yang dimaksudkan, ya. Bukan pesawat terbang ya. Jadi ighra itu overclaim, iming-iming yang berlebihan, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena selain dia mengandung unsur kebohongan, ya, nanti mendorong orang untuk hanyut ke dalam kehidupan dunia. Jadi nanti apa yang diiming-imingkan apa? Duit, 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 harta, 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 harta. Nah, kita berbisnis kan bukan semata-mata untuk mencari duit. Bisnis itu bagian dari menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ada orang kok sakit-sakitan, suruh pakai produk HDI. Biar apa? Biar sehat. Bukan sekedar mencari untung ya. Mencari untung boleh, tetapi harus dengan cara yang baik. Demikian, mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih. Baik, cutting price atau potong harga, menjual di bawah harga ketentuan. Bagaimana hukumnya dalam industri multilevel? Sebelumnya saya kasih pengantar bahwa dalam Islam sebenarnya harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, kalau bahasa ekonominya seperti itu ya. Kira-kira pasar persaingan sempurna lah. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada kejadian barang-barang pada naik. Kira-kira bahasa sekarang inflasi. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi datang kepada beliau, minta, ya Rasulullah tentukan dong harga barang-barang. Rasulullah ternyata tidak berkenan. Kenapa? Loh, yang punya barang si A, yang mau beli si B, masa saya yang menentukan harga? Gak boleh dong, ini dolim. Nah, makanya dalam Islam sebenarnya harga itu apa? Terserah kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, dalam konteks multi-level, bagaimana hukumnya? Sebagian orang mengatakan, boleh dong, terserah dong barang-barang saya kok. Nah, Bapak Ibu perlu paham, para enterpriser ya, pada waktu Bapak Ibu masuk menjadi member enterprise HDI, ada sign tanda tangan. Kalau yang pakai digital, formulirnya ada klik setuju, agree. Di situ ada ketentuan, harus mengikuti kode etik dan aturan perusahaan.
Aturan perusahaan menyatakan demi untuk menjaga kemaslahatan semua enterprise, maka semua enterprise harus menjual sesuai dengan ketentuan perusahaan. Karena Bapak Ibu terikat dengan perjanjian ini, ada ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ada hadis al-muslimuna ala syurutihim atau kama qala Rasulullah. Maka Bapak Ibu wajib mengikuti aturan kode etik yang sudah ditentukan perusahaan yang sudah Bapak Ibu setujui, sehingga cutting price menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi pelaku industri multi level marketing syariah. Terima kasih. Tentang biaya pendaftaran. Sebenarnya kalau orang mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, mau pendaftaran boleh-boleh aja ya, biaya pendaftaran. Tetapi terkait industri multi level marketing, ini ada peraturan yang harus ditaati ya. Saya bacakan peraturannya. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019 pasal 1 ayat 13. Ada bunyi begini. Skema piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya penjual langsung tersebut. Jadi maksudnya gini, skema piramida atau skema Ponzi itu merupakan hal yang dilarang di negeri ini. Kalau di luar negeri, termasuk di Arab, ya, itu skema piramida dengan multi level marketing itu dianggap hal yang sama. Di Indonesia sudah ada peraturan ini yang membedakan antara multi level marketing dengan skema piramida. Nah, skema piramida itu orang memperoleh penghasilan kalau apa? Dari mana? Kalau saya merekrut orang lain, kemudian orang lain itu nanti membayar biaya pendaftaran dan uang pendaftarannya dibagikan kepada orang-orang lain, termasuk saya yang merekrut. Nah, karena skema piramida atau skema Ponzi ini adalah praktek perjudian, money game, maisir yang dilarang dalam Islam. Dan seringkali multi level marketing kalau ada biaya pendaftaran ini menjadi pintu masuk bagi praktek money game. Ya, sekarang sudah banyak sekali praktek money game di Indonesia yang ditangkap-tangkapin. Saya nggak mau nyebutin namanya aja ya. Tapi yang sudah ditangkap-tangkapin pemerintah sekarang udah banyak, polisi ya. Kenapa? Memang money game di Indonesia ini subur karena banyak orang tidak bisa membedakan antara multi level marketing dengan money game. Oleh sebab itu, di dalam Islam ada istilah saddud dzari'ah, tindakan preventif. Supaya multi level marketing ini tidak terjerumus ke dalam praktek money game, maka dia tidak boleh menerima biaya pendaftaran berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan ini. Jadi kalau ada multi level kok masih ada biaya pendaftarannya, ini ada warning ya, ini ada lampu kuningnya, ini benar-benar multi level marketing atau jangan-jangan money game. Oleh sebab itu, PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, tidak diperkenankan adanya biaya pendaftaran. Kecuali, nah ini kecuali terakhirnya ya, sedikit saja biaya pendaftaran, di mana ketika dia membayar biaya pendaftaran ada kompensasi yang diberikan. Misalnya biaya pendaftaran 20.000, dia dapat buku harganya 15.000, 20.000 atau 30.000. Jadi biaya pendaftaran itu harus ada kompensasinya, imbal baliknya apa? Sebenarnya membeli barang yang diterima itu. Tapi kalau biaya pendaftaran, kemudian biaya pendaftarannya dibagi-bagi, ini adalah money game yang terlarang. Demikian, mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Sugiono dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah PT Harmoni Dinamik Indonesia. Selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan menitipkan harta kepada makhluknya untuk dikelola sebaik-baiknya, kemudian digunakan untuk keperluan hidup selama dia di dunia. Harta
bisa berarti kebahagiaan, juga bisa berarti sebaliknya. Ketika orang memaknai harta sebagai tujuan hidupnya, sebenarnya dia berada pada tujuan yang tidak tepat. Karena harta itu digunakan sebagai sarana saja, bukan tujuan hidup. Dalam Islam, harta menjadi perhiasan dunia, dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, bahwa manusia diberikan kemuliaan, diberikan kenikmatan, diberikan harta yang tujuannya untuk dipergunakan sebaik-baiknya dalam rangka hidup dia di dunia. Harta dalam Islam juga dimaknai sebagai sarana untuk ibadah. Kita lihat bahwa sholat sebagai muslim membutuhkan harta untuk menutup auratnya, kain untuk menutup auratnya. Juga zakat demikian. Ketika orang hendak menunaikan ibadah haji atau umroh, juga membutuhkan harta. Yang pada intinya harta itu penting, namun diperhatikan bagaimana cara memperolehnya. Dipastikan cara memperolehnya dengan cara yang halal dan dipergunakan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu lembaga yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang khusus untuk menangani masalah-masalah perekonomian syariah. Tugas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah memasyarakatkan ekonomi Islam dan mengislamkan ekonomi masyarakat. Artinya bagaimana kegiatan ekonomi itu selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak ada kezaliman, tidak ada penipuan, dan seterusnya. Oleh karena itu, regulasi yang dibuat oleh pemerintah bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional digunakan oleh lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan itu menjadi acuan dalam penerapan bisnis syariah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan perwakilan dari DSN MUI yang ditempatkan pada perusahaan-perusahaan yang sudah tersertifikasi syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan, mengakomodir, dan mengedukasi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah wewenangnya agar pelaksanaan prinsip-prinsip fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI sesuai dan berlangsung secara regulasi yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, DPS berkewajiban selain mengawasi perusahaan tersebut tentang pelaksanaan fatwa, juga bertugas untuk mengedukasi agar perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya itu betul-betul bersertifikat, betul-betul menjalankan fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Terima kasih. Tidak semua bisnis harus memiliki sertifikasi syariah. Artinya, Dewan Syariah Nasional memfasilitasi bagi perusahaan-perusahaan atau lembaga bisnis yang ingin bersertifikasi syariah. Ini sudah disiapkan regulasinya, sudah disiapkan alurnya. Oleh karena itu, tidak ada pemaksaan dalam hal ini. Bagi yang mau silahkan, bagi yang belum bersedia juga tidak menjadi masalah. Yang penting Dewan Syariah Nasional sudah mengatur bahwa jikalau perusahaan-perusahaan tersebut ingin mendapatkan sertifikasi, ingin mendapatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh DSN MUI, juga diatur oleh regulasi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi intinya
tidak diwajibkan tetapi difasilitasi bagi perusahaan-perusahaan yang mau untuk mendapatkan sertifikasi syariah tersebut. Terima kasih. Merujuk kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 75 tahun 2009 tentang PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah atau MLM syariah, bahwa akad-akad yang digunakan diantaranya yang pertama adalah akad bai atau akad jual beli. Jadi ketika ibaratnya seseorang membeli dari member atau stokis atau enterpriser, kemudian orang tersebut mendapatkan barang yang dibutuhkan dan dia membayar sejumlah uang atau harga dari barang tersebut. Itu adalah akad jual beli, seperti kita beli di pasar, beli di supermarket dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian akad yang kedua adalah akad ju'alah atau pemberian bonus bagi enterpriser atau member yang berhasil untuk menyelesaikan penjualan dalam kapasitas atau kuantitas tertentu. Misalnya dia berhasil menjual sekian volumenya, kemudian dia mendapatkan bonus atau upah atas penjualannya tersebut. Ini disebut dengan akad ju'alah, artinya pemberian bonus atau sesuatu yang sifatnya berdasarkan prestasi kerja yang dia lakukan pada perusahaan MLM tersebut. Terima kasih. Money game dan MLM adalah sering orang menyamakan kegiatan keduanya, padahal sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Jikalau kita merujuk pada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 75, bahwa salah satu kegiatan yang terlarang dalam MLM adalah apa yang disebut dengan money game, bahwa mereka menitik beratkan pada biaya pendaftaran yang cukup besar, kemudian uang dari pendaftaran itu digunakan dibagi-bagi kepada anggotanya sebagai bonus. Sedangkan MLM fokus pada penjualan produk. Jadi ini yang membedakan di antara keduanya. Kemudian berikutnya, bahwa MLM adalah perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI dan memiliki surat izin usaha secara resmi, dilindungi oleh pemerintah kita melalui peraturan Kementerian Perdagangan yang ada di Indonesia. Sementara money game itu bisa jadi ilegal, tidak memiliki izin, dan menjadi satu kegiatan yang terlarang. Seperti itu. Oleh karena itu, banyak orang menyamakan antara MLM dan money game karena mereka tidak tahu dan ada kemiripan. Ya, ada mungkin MLM yang hanya fokus pada perekrutan tapi tidak menjual produk. Tapi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APLI itu adalah perusahaan yang memang fokus usahanya adalah pada penjualan produk, bukan semata-mata mengandalkan perekrutan dan mengambil dari uang pendaftaran yang itu terlarang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan PLBS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Perbedaan ulama mengenai kebolehan atau ketidakbolehan MLM adalah sebuah perbedaan yang wajar terjadi dalam fikih atau hukum-hukum Islam. Dan kalau dikaitkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, maka MLM yang diperbolehkan itu memiliki 12 syarat seperti yang tercantum dalam fatwa nomor 75 tahun 2009. Adapun fatwa dari ulama-ulama di luar Indonesia, maka itu adalah tidak mengikat buat warga Indonesia, karena kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengeluarkan fatwa kebolehan tentang MLM atau ketidakbolehannya adalah
DSN Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan fatwa dari negara lain atau ulama dari negara lain itu hanya berlaku untuk negaranya sendiri. Sedangkan kita di Indonesia mengikuti arahan dari Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah rujukan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Demikian, terima kasih. Baik, PT Harmoni Dynamic Indonesia itu melakukan beberapa kegiatan atau persiapan untuk mendapatkan sertifikasi syariah. Di antaranya yang pertama, berkonsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten terkait dengan persyaratan sertifikasi syariah. Adapun persyaratan yang bisa dipenuhi itu bisa diakses melalui website resminya dari DSN Majelis Ulama Indonesia. Kemudian PT HDI berkonsultasi, setelah itu menyiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan berkonsultasi dengan Dewan Syariah Nasional, melakukan pertemuan secara lisan dan bisa menggunakan Zoom meeting pada saat itu, kalau tidak salah pada bulan Juli. Kemudian ditambah lagi pertemuan lanjutan pada bulan September. Dan akhirnya pada bulan November, setelah melakukan beragam rangkaian kegiatan terkait dengan persyaratan tersebut, 17 November tahun 2021 PT HDI berhasil mendapatkan sertifikasi syariah. Dalam hal ini berlaku selama 3 tahun yang harus diperbarui persyaratannya dan hal-hal yang terkait dengan kelengkapan pelaksanaan fatwa dari Dewan Syariah Nasional di perusahaan PT HDI. Demikian, terima kasih. Etika adalah perilaku atau tindakan. Sebenarnya bukan hanya dalam bisnis saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, tolok ukur utamanya adalah etika atau perilaku. Seseorang akan menilai orang itu baik atau tidak terlihat dari perilaku kesehariannya. Adapun dalam bisnis, tentu etika ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam bisnis itu akan ada transaksi, akan ada akad, akan ada syarat-syarat yang menyebabkan akad itu atau transaksi itu sah atau tidak. Sebagai contoh misalnya, seorang yang sudah bertransaksi kemudian dia tidak membayar pada barang yang dia belinya atau pada sesuatu yang sudah disepakati, dia mengingkarinya, maka dia akan mendapat cedera dalam hal etika. Orang tidak akan percaya lagi kepada dia jika bertransaksi dengan dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu dalam bisnis ini penting, karena bisnis itu menyangkut interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau masing-masing itu sepakat dan semua bisa menjalankan bisnis dengan baik, maka itu akan berhasil dengan baik. Tapi kalau salah satu pihak tidak menepati, mengingkari atau menipu, maka itu akan tidak baik dalam perusahaannya atau dalam bisnisnya. Oleh karena itu pentingnya etika itu sangat luar biasa di dalam agama kita, dan tolok ukur seseorang itu dilihat dari etikanya. Oleh karena itu orang yang melakukan sholat ya tidak hanya cukup sah syaratnya saja, tapi layak atau tidaknya dia sholat tersebut sesuai dengan menutup auratnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan etika ketika dia melaksanakan sholat. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Label halal dalam produk MLM itu ketika MLM tersebut sudah tersertifikasi syariah. Adapun undang-undang yang mengatur tentang label halal itu adalah undang-undang yang dibawa oleh BPJPH, itu Badan
penyelenggara jaminan produk halal. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk mengkonsumsi, memakan sesuatu yang halal ya. Jadi menjauhkan dari hal-hal yang haram. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang yang beriman, makanlah apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan baik. Oleh karena itu, terkait dengan label halal, tentu perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan sertifikasi syariah harus mendaftarkan produknya kepada BPJPH tadi yang sudah diatur dengan undang-undang. Adapun perusahaan-perusahaan yang belum dan ingin, maka dia akan merujuk kepada peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan jaminan produk halal. Demikian, terima kasih.